Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dread, the lion and the dread. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God Lord humanity, they do the earth rejoice, they do the earth rejoice. You up in check in time, and darkness shall to hide, and ever there before, and ever there before. How can we stop God? Stay with me. How can this outcome? And always see how can this outcome? A to and time is his hand, beginning and the end, beginning and the end. The God have to kepada Injil air dan Roh yang memampukan Anda untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Percaya kepada hal itu tidak peduli berapapun harga pengorbanan yang harus Anda bayar.
dan berpeganglah kepada Injil ini. Saya mendorong Anda untuk percaya kepada Injil air dan Roh, menjadikannya milik Anda, dan menjaganya di dalam hati Anda, tidak peduli pengorbanan apapun yang dituntut. Saya menasihati agar Anda memelihara iman ini, mengikutinya, dan menjadi satu dengannya. Inilah dorongan yang sama seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan kita mengatakan kepada kita, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Meskipun kita mendedikasikan masa muda kita untuk percaya kepada Injil air dan Roh, dan kehilangan segala sesuatu dalam upaya kita itu, hal itu sama sekali bukan merupakan kerugian bagi kita. Injil inilah yang merupakan kehidupan itu sendiri. Kalau Injil ini yang sudah menghapuskan segala dosa kita, dan dengan itu memampukan kita menerima pengampunan dosa kita, Injil inilah yang memampukan kita yang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya saya berani menyarankan agar Anda menjual segala sesuatu yang Anda miliki dan membeli Injil air dan Roh ini, karena memang hal itu sangatlah berharga. Saya mengatakan hal ini karena saya mengerti nilai yang kekal dari Injil ini. Kalau Anda mengerti nilai dari Injil air dan Roh, maka Anda akan bisa percaya kepada hal itu dan mengikutinya, meskipun hal itu menuntut Anda menjual segala milik Anda. Tetapi kalau Anda tidak mengerti nilainya, maka Anda tidak akan menjual apapun dan membelinya. Jadi pada akhirnya Anda tidak akan diselamatkan, tetapi kehilangan apa yang paling berharga. Bahkan di dalam gereja, ketika kita melihat dari sudut ini, ada orang-orang yang mengikuti Injil ini dengan cara yang ragu-ragu. Ada orang-orang yang terus menahan apa yang menjadi miliknya dan hanya memandang kepada Injil itu dari kejauhan. Saya tidak mengatakan di sini bahwa Anda harus menjual segenap apa yang dimilikinya. Tidak, sama sekali tidak. Berapa banyak juga kekayaan pribadi kita sebenarnya? Apakah jumlahnya akan mencapai $1 juta kalau kita harus menjual segala sesuatu yang kita miliki? Apakah akan berharga sampai $10 juta? Dibandingkan dengan kerajaan Allah, segala milik kita hanyalah setitik air saja. Jangan terganggu dengan apa yang saya katakan di sini. Khawatir bahwa saya akan meminta Anda untuk menjual segala milik Anda dan kemudian memberikan uangnya kepada saya. Saya sama sekali tidak memikirkan maksud terselubung apapun di sini. Saya sama sekali tidak mau merampas apa yang Anda miliki. Apa yang Anda miliki tentu saja sangat berharga bagi Anda. Tetapi dalam rancangan besar dari semua hal, saya menganggap semuanya itu masih terlalu kecil, bahkan untuk membayar biaya makan 1 kali bagi semua orang-orang benar di seluruh dunia. Kalau kita harus mengumpulkan seluruh orang-orang benar di seluruh dunia dan mengadakan perjamuan makan di salah satu restoran yang bagus, bahkan hanya sekedar untuk pemesanannya saja, kita akan harus menyerahkan jutaan $, bahkan mungkin lebih. Demikianlah, harta kepemilikan kita tidaklah sebanyak itu nilainya. Tetapi Injil itu berbeda. Nilai dari Injil ini sungguh-sungguh sangat berharga, tetapi orang-orang yang tidak mengenal harganya tidak mau membelinya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang lebih menganggap tinggi nilai-nilai hal-hal yang lain dibandingkan dengan Injil kebenaran, dan karena itu mereka tidak bisa meninggalkan harta milik mereka dan bahkan mengejar harta milik mereka itu. Berbicara mengenai hal-hal yang demikian pada saat ini memang nampak memalukan.
serta sama sekali tidak membuat saya merasa senang. Sebagaimana Tuhan mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Matius 7 ayat 6. Kalau saya bisa memilih jalan saya tidak akan berbicara tentang hal-hal yang demikian. Saya harap saya bisa menjelaskan bagian ini, berbicara hanya kepada orang-orang yang mau mengikuti Injil ini, dan kemudian mengakhiri khotbah saya di sini. Tetapi ada orang-orang yang meskipun sudah bertemu dengan Injil air dan Roh, tetap bertanya-tanya, apakah saya harus mengikuti ini atau tidak? Haruskah saya percaya atau tidak? Haruskah saya bergabung atau tidak? Mereka senantiasa menghitung-hitung ongkos dari keuntungan dari melakukan semuanya itu, dan terus ada di dalam keraguan mereka, terus-menerus memikirkan mengenai pilihan mereka. Ketika saya melihat orang-orang yang demikian, saya menjadi menyesal bahwa Injil itu diberikan kepada mereka. Saya hampir merasa bahwa saya ingin merampas Injil itu dari mereka dan menyuruh mereka memutuskan dengan jelas. Di Korea, ada banyak orang yang tidak memahami nilai dari Injil air dan Roh. Inilah sebabnya kami memutuskan untuk menghentikan sementara memberitakan Injil di Korea. Karena orang-orang menjadi goyah karena uang, seolah-olah mereka berbuat kebajikan kepada kami kalau mereka menjadi percaya. Kami memutuskan untuk berhenti, kecuali kalau seseorang menjual segala miliknya dan menyerahkan seluruh kehidupannya untuk membeli Injil air dan Roh ini, ia tidak akan bisa memilikinya. Tetapi saya yakin bahwa di seluruh penjuru dunia, ada banyak orang yang akan menaruh kehidupannya bagi Injil ini. Inilah sebabnya kami masih berusaha untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saya yakin bahwa masih ada jiwa yang tak terhitung banyaknya yang akan membeli Injil sejati ini, meskipun itu menuntut mereka untuk menjual segala milik mereka dan membayar harganya. Kalau saja mereka bisa percaya secara langsung dan masuk ke dalam kerajaan Allah, kalau mereka bisa menerima pengampunan dosa, kalau mereka bisa menghidupi kehidupan yang benar, dan kalau mereka bisa bersekutu dengan Tuhan dan hidup bersama dengan Dia. Tentu saja kita secara positif memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh penjuru dunia, karena itu adalah amanat agungnya. Tetapi juga benar bahwa kami termotivasi untuk melakukannya karena kami percaya bahwa ada banyak sekali orang-orang yang tidak berdosa di seluruh dunia ini. Kita tidak perlu memaksa seseorang yang tidak mengenal nilai Injil itu untuk mempercayainya, dan lebih baik kalau kita memberikan Injil ini kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Betapa berharganya Injil air dan Roh itu, bukan? Itu seperti harta di dalam kerajaan surga. Mari kita bayangkan bahwa ada sebuah kotak yang berisi sebuah mahkota yang terbuat dari berlian, memancarkan cahaya yang penuh rahasia dan dihiasi dengan segala macam batu mulia. Kotak itu dan semua benda berharganya di dalamnya begitu berharganya sehingga kita bahkan tidak bisa membayangkan nilainya. Kalau Anda bisa membeli kotak itu dengan menjual segala sesuatu yang Anda miliki, tidakkah Anda akan menukarkannya dengan segala milik Anda? Tentu saja demikian. Memang, meskipun kemungkinannya kecil, tetapi karena semua orang memiliki pikiran yang berbeda, mungkin ada di antara Anda yang mengatakan, saya tidak mau, saya tidak suka berlian, saya lebih memilih daging babi. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh memahami nilai dari kotak itu, Anda tidak akan ragu-ragu untuk menjual segala milik Anda untuk bisa membelinya.
Saya tahu nilainya. Saya tahu betapa berharganya Injil air dan roh ini. Saya yakin bahwa Anda juga memahami nilainya. Saya yakin bahwa karena Anda memahami nilai Injil ini, sehingga Anda harus terus berpegang kepada Injil itu sampai hari ini. Akan tetapi, mungkin ada juga orang-orang yang tanpa memahami nilainya, hanya mengetahui sepertiga dari nilai keseluruhannya. Tidak ada berlian, meskipun yang besarnya sekepala manusia, yang bisa menjadi berguna bagi orang yang tidak tahu nilainya. Mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian itu, tetapi saya tidak tahu. Dalam ukuran apapun, kita menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berharga dibandingkan dengan berlian, dan betapa bahagianya kita jika kita memilikinya, bukan? Kalau Anda tahu bahwa hal itu lebih berharga dibandingkan dengan apa yang Anda miliki sekarang, tidakkah Anda akan menukarnya dengan segala milik Anda? Tidakkah Anda mau membelinya? Tentu saja Anda mau membelinya. Injil air dan roh itu seperti berlian ini. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang. Saya akan membandingkan sedikit dari perumpamaan tentang harta yang tersembunyi di sini. Seandainya seseorang datang ke sebuah ladang dan entah karena alasan apa, ia kebetulan menggali di salah satu sudutnya dan menemukan sebuah kotak kayu. Ia lalu bertanya-tanya dalam hatinya, apakah ini sebuah kotak biasa? Tetapi itu tidak kelihatan seperti kotak biasa, karena di sana ada kuncinya. Lalu ia membuka kunci itu dan membuka tutupnya, dan tiba-tiba ia harus menutup matanya karena terangnya cahaya yang keluar dari kotak itu. Orang itu lalu diam-diam menutup kembali tutup kotak itu, menguncinya, dan menimbunnya kembali dengan tanah. Lalu ia memanggil agen penjual tanah itu, lalu mengatakan bahwa ia mau menjual semua yang dimilikinya, mulai dari rumahnya sampai kepada pabrik miliknya dan juga tanahnya, menjual semua barang berharga miliknya dan bahkan pakaiannya dengan harga obral, dan menjual semua yang lainnya. Lalu ia mendapatkan uang sekitar $3 juta dari menjual semua yang dimilikinya itu. Ia membawa semua uangnya pergi untuk menemui pemilik tanah yang sebenarnya, dan kemudian tawar-menawar dimulai. Apakah Anda pemilik tanah ini? Ya, benar. Saya mau membangun sebuah rumah di tanah itu. Apakah Anda bersedia untuk menjual tanah itu kepada saya? Saya tentu saja akan memberikan penawaran berkaitan dengan harga tanah itu. Saya sungguh-sungguh sangat menghargai kalau Anda mau menjual tanah itu kepada saya. Anda bersedia membayar berapa? Ladang itu sebenarnya hanya bernilai $30. Tetapi orang yang punya uang itu memang tidak ahli dalam tawar-menawar, sehingga ia memulai penawaran dengan harga $1 juta, ketika sebenarnya ia lebih baik memulai dengan memberikan penawaran harga sebanyak $30.000 atau $25.000 untuk ladang itu. Tidakkah pemilik tanah yang sebenarnya itu kemudian akan menjadi sangat terkejut karena penawaran yang sangat tiba-tiba dan sangat tinggi itu? Lalu ia berpikir dengan sangat berhati-hati dan menyadari bahwa ada yang tidak beres sedang terjadi. Pasti ada yang bernilai sangat tinggi di tanah itu. Mungkinkah di sana ada sebuah tambang emas? Saya tidak mau menjualnya. Tanah ini diwariskan kepada saya dari leluhur saya, dan karena itu saya akan mewariskannya kepada keturunan saya. Baiklah, saya akan membayar seharga $1,5 juta. Kemudian pemilik tanah itu akan berpikir,
Tetapi harga sebenarnya dari tanah ini hanyalah $30.000. Mengapa orang ini menawarkan $1,5 juta untuk tanah ini? Tunggu dulu. Ia berjuang habis-habisan untuk membeli tanah ini. Saya harus berusaha untuk menaikkan harganya lagi. Apakah Anda memang memiliki uang sebanyak itu? Orang itu pergi ke mobilnya, membawa sebuah koper, dan meletakkannya di depan pemilik tanah. Melihat orang itu membawa uang kontan sebanyak $1 juta, pemilik tanah berpikir, rasanya ia memang memiliki uangnya. Itu sebabnya ia menawar seharga $1,5 juta. Tetapi saya akan mencoba menahan lagi dan melihat hasilnya. Tidak, terima kasih. Saya tidak mau menjual tanah itu. Saya akan membayar sebanyak $1,7 juta. Tidak, saya tidak akan menjual tanah itu meski engkau mau membayarnya $10 juta. Mengapa? Tanya Anda. Karena tanah ini diwariskan kepada saya oleh nenek moyang saya, dan saya akan memastikan bahwa tanah ini akan diwariskan kepada keturunan saya generasi demi generasi. Nenek moyang saya melarang kami menjual tanah ini, dan karena itu saya tidak akan pernah menjualnya. Kita harus menjaga wasiat yang diberikan. Saya harus memegang teguh perkataan nenek moyang saya. Melihat bahwa orang itu tidak ragu-ragu menawarkan uang dalam jumlah yang besar untuk tanah itu, pemilik tanah berpikir bahwa ia bisa memberikan penawaran untuk harga yang lebih tinggi lagi. Bagaimana kalau $2 juta? Tidak bisa. Berapa harganya supaya Anda mau menjual tanah ini? Saya akan menjualnya kalau Anda setuju dengan harga $3 juta. Anda seperti peramal saja. Bagaimana Anda tahu bahwa saya membawa $3 juta? Semua harta saya sudah saya jual dan harganya $3 juta. Tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Baik, saya setuju. Saya akan membayar $3 juta dengan 2 koper yang lain berisi uang kontan. Lalu ia membayarkan uangnya dan membeli tanah itu saat itu juga. Sebagai ganti dari segala sesuatu yang dimilikinya, akhirnya ia memiliki tanah itu. Tetapi ia begitu berharga karena ladang itu nilainya jauh melebihi semuanya. Sangat pantas bagi dia untuk menjual semua miliknya untuk bisa mendapatkan tanah itu. Injil, air, dan Roh memiliki nilai yang tidak terkatakan. Nilainya bahkan tetap melebihi kehidupan kita sendiri. Bahkan kalaupun kita harus menjual diri kita menjadi budak Injil, itu tetaplah lebih mahal. Anda mungkin pernah mendengar kemartiran di masa gereja mula-mula. Banyak orang-orang percaya dari zaman gereja mula-mula siap untuk menjadi martir untuk bisa memelihara iman mereka kepada Injil yang benar. Beberapa dari mereka dengan senang menyerahkan kebangsawanan mereka dan bahkan menjadi budak dari orang-orang lain agar bisa mempertahankan iman yang begitu berharga. Inilah nilai dari Injil, air, dan Roh itu. Berapakah nilai dari Injil, air, dan Roh yang sudah Anda dan saya dengar itu? Injil, air, dan Roh ini adalah Injil yang sangat bernilai, yang memampukan kita untuk memiliki segala sesuatu di dalam kerajaan surga. Injil kebenaran ini begitu bernilai, sehingga kita harus membelinya dan menjadikannya milik kita. Meskipun untuk itu kita harus menjual segala yang kita miliki untuk bisa mendapatkannya. Sebagaimana orang itu menjual segala sesuatu untuk bisa membeli kotak harga yang tersimpan di ladang itu, kita harus memiliki Injil, air, dan Roh dengan membayar harga dengan merelakan seluruh milik kita kalau memang harus demikian. Dengan demikian, diselamatkan merupakan hal yang paling menyukakan untuk dilakukan. Bukankah memang demikian?
Saudara seiman, ada banyak memang orang-orang yang berusaha untuk memiliki Injil kebenaran tanpa mau menjual milik mereka. Orang-orang yang demikian bisa kalah kapan saja. Mereka mungkin akan menyerah begitu mereka merasa sedikit saja tidak bahagia, karena mereka tidak membeli Injil dengan merelakan segala milik mereka. Mungkin mereka bisa kapan saja meninggalkan Injil itu, mengambil kembali harta mereka dan kemudian pergi. Tetapi orang-orang yang membeli Injil ini dengan menjual segala milik mereka tidak akan pernah kehilangan Injil itu. Mengapa? Karena mereka sudah menempatkan hidup mereka sendiri di sana. Barang siapa yang tidak membeli Injil air dan roh dengan menjual segala sesuatu yang dimilikinya adalah orang yang sebenarnya tidak percaya. Tergantung dari keadaan, kemungkinan besar ia akan meninggalkan Injil itu. Itu sebabnya saya tidak bisa sabar jika ada seseorang yang bermain-main dengan Injil ini dan menganggapnya sepele. Kuasa dan kebenaran Injil air dan roh ini adalah layak untuk dibayar, bahkan kalaupun itu menuntutnya menyerahkan hidupnya. Melalui Injil inilah kita bisa menerima kehidupan baru, dan adalah dengan kuasa Injil ini kita bisa mendapatkan semua harta yang ada di dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya ketika saya melihat orang terombang-ambing di dekat Injil yang berharga itu, tidak bisa memutuskan, bertanya-tanya apakah mereka mau percaya atau tidak. Saya merasa sangat sedih dan kasihan kepada mereka. Mengapa? Karena kalau seseorang tidak mengerti nilai yang sebenarnya dari Injil itu, kehidupannya sendiri tidak ada nilainya. Ia sendiri menjalani kehidupan yang tidak bernilai.